Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa melalui perenungan malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, sungguh suatu saat yang indah bagi kami untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami membaca dan merenungkan. Biarlah Roh Kudus menuntun, menyertai kami, hamba-Mu yang akan menguraikan, dan setiap jemaat yang akan belajar di rumah masing-masing di dalam kemurahan Tuhan. Kami bersama-sama boleh dapat diberkati, dan kami juga boleh dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran bagi kami untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 12. Saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugur rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Lalu sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu
Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Bapak Ibu, kita dari bacaan ini memang kita melihat secara khusus Petrus yang dipenjara dan dia dibebaskan. Dan secara singkat kalau kita perhatikan, ini hal yang ajaib ya. Sesuatu yang di luar daripada pemikiran kita bagaimana seseorang dibebaskan. Dan saya ingin kita mulai dulu dengan bagaimana Petrus secara pribadi. Kita tahu bahwa Petrus sudah berkomitmen dan punya tekad untuk hidup bagi Tuhan ya. Kita ingat ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Petrus gelisah dan sedih ya. Sehingga akhirnya memang dia berkata, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi. Memang Tuhan mengingatkan supaya dia mengembalakan domba-dombanya. Domba-domba Tuhan Yesus yang Tuhan percayakan. Apa yang dirasakan oleh Petrus ketika dia dipenjara sebenarnya satu tekanan yang juga sangat berat buat Petrus. Dia tahu bahwa Yakobus sudah mati dan dia dipenjara pun juga kemungkinan yang akan dihadapi adalah seperti Yakobus. Tapi masih ada waktu bagi dia sebelum memasuki, kita tahu, ditahan menunggu sampai hari Raya Paskah, kemudian dia akan diperhadapkan ke depan orang banyak untuk selanjutnya akan dieksekusi. Nah, dalam keberadaan seperti itu, Petrus kelihatannya dia sudah siap untuk menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun. Tetapi kita juga yakin bahwa Petrus tetap punya kerinduan di dalam dirinya dari kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan kepadanya untuk terus memberitakan Injil. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa ketika Petrus ada dalam penjara pun, Petrus tidak sendiri. Dan kita sudah tahu bahwa tadi di dalam bacaan kita ayat 5, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, saya ingin kita kembali melihat di dalam bacaan ini secara tidak kasar, yang secara tidak langsung kita perhatikan sebenarnya ada dua kekuatan yang sedang ada di antara Petrus. Ya, kita tahu pertama kekuatan dari Herodes, kekuasaan Herodes yang sungguh dimulai dari saat menahan Petrus, dikatakan kan, menahan Petrus, ditangkap dan menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Dan maksudnya sesudah Paskah dia akan dihadapkan kepada orang banyak. Kekuasaan Herodes ini sangat mempengaruhi. Dan bahkan kita lihat bagaimana Herodes berusaha untuk menahan Petrus, dan bahkan dia menahan Petrus dengan penjagaan yang sangat ketat. Ya. 4 regu. 4 yang masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ada yang di dalam selnya bersama Paulus, digambarkan itu dirantai masing-masing kepada prajurit yang ada 2 tangannya. Dan bisa dibayangkan Herodes dari satu sisi tentu ini hal yang dia buat supaya Petrus tidak dapat melarikan diri. Ada kekhawatiran apakah dia akan melarikan diri atau mungkin ada orang-orang yang akan coba membebaskan. Pengawalan yang ketat ini dilakukan oleh Herodes. Dan kita tahu kekuasaannya, dia menggunakan prajurit untuk menjaga, dan tentu prajurit-prajurit pilihan
Dan kemudian dia dengan pengawalan yang ekstra ketat itu, dia berharap pada saatnya nanti Petrus akan diperhadapkan di depan orang banyak. Jadi kekuasaannya, kepemimpinannya akan mempengaruhi orang banyak supaya Petrus akan dieksekusi. Kita bisa bayangkan kekuatan seperti itu, dan Petrus ada dalam situasi yang sangat menekan dia, dan tentu bisa saja kalau kita melihat pikiran-pikiran yang menekan itu membuat Petrus kemudian ya udah pasrah dengan situasi. Tetapi kita percaya di sini bahwa yang kita lihat Roh Kudus menuliskan ini tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Jadi kekuatan Herodes sudah dirancang sedemikian rupa. Ya. Tetapi di sisi yang lain adalah kekuatan dari Tuhan. Yang kita selalu dengar sejak awal itu bagaimana Tuhan menyertai tangan yang tidak terlihat itu. Kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan itu yang bekerja. Dan apa yang kita lihat di dalam bagian ini, bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya, ketika hal ini mengingatkan kepada kita tentang doa, Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja, kita perhatikan dari awal, mulai dari jemaat yang tekun berdoa. Nah, kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, selalu diingatkan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Apa yang dilakukan jemaat itu? Mereka tekun mendoakan kepada Allah. Mereka dikatakan terus-menerus mendoakan, dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan sebagai satu tanda bahwa jemaat itu sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Allah. Kalau dibandingkan kekuatan jemaat itu dengan Herodes, mungkin tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Tetapi yang mereka bisa lakukan saat itu adalah mereka datang kepada Allah. Kekuatan Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Dan itulah yang mereka pegang sesuai janji. Allah akan menyertai mereka. Doa ini Tuhan bekerja melalui ini menggerakkan jemaat, dan bahkan ketika jemaat itu berkumpul berdoa dikatakan orang banyak, ya. Orang banyak, jemaat itu berkumpul untuk berdoa. Dan yang menarik di sini ialah ketika mereka berkumpul untuk berdoa, mereka bersatu hati. Mereka sungguh-sungguh menaruh pergumulan mereka, keberadaan Petrus di dalam tangan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, ketika jemaat sudah tekun berdoa, kita sudah melihat dan membaca tadi bahwa bagaimana Tuhan mulai bekerja. Ya. Perhatikan ayat 6, pada malam sebelum Herodes itu menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur. Dia terbelenggu ya, 2 rantai. Ya tentu kita bisa bayangkan rantainya. Dan kemudian selain itu prajurit-prajurit pengawal ada juga di muka pintu. Mari kita melihat apa yang pertama dilakukan, apa yang terjadi ayat 7. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat dekat Petrus, malaikat Tuhan dekat Petrus, dan bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkan. Bangunlah segera. Dengan ucapan itu, maka kemudian rantai itu gugur dari tangan Petrus. Ya, ini keajaiban satu kuasa yang luar biasa. Hanya dengan ucapan. Tidak perlu dengan kekuatan fisik tetapi apa yang malaikat itu ucapkan, kemudian gugurlah rantai itu. Dan langkah-langkah selanjutnya malaikat itu berbicara, ikat pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Petrus taat. Kemudian setelah itu kenakan jubahmu, ikutlah aku.
Petrus juga mengikuti. Malaikat itu jalan, dan kita tahu lepas dari sel itu, keluar dari sel itu, dan kemudian dia keluar di jalan, ada lorong keluar sampai ke pintu gerbang. Pengawalan pertama, pengawalan kedua, sampai di pintu gerbang, semua berjalan demikian rupa. Dan pintu gerbang besi itu pun terbuka dengan sendirinya. Ya, inilah cara Tuhan bekerja untuk membebaskan Petrus. Merenungkan bagian ini, kekuasaan Tuhan, kuasa Tuhan, tidak ada yang dapat melebihi kekuatan daripada Tuhan. Rancangan Herodes, strategi Herodes untuk menahan Petrus pun patah satu persatu, kita lihat ya, sampai Petrus keluar dan dia bersama dengan malaikat itu. Dan kita sampai di pintu gerbang dan berjalan ke ujung jalan, kemudian malaikat itu pergi. Dan Petrus kemudian sadar. Kita tahu di situ Petrus kemudian melihat bahwa berpikir itu seperti penglihatan. Sesuatu yang tidak dalam kesadaran jasmaninya. Dia berpikir itu, tapi kemudian dia katakan, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Tahulah Petrus, Tuhan menyuruh malaikat untuk menyelamatkan Petrus dari tangan Herodes, ya, dan apa yang diharapkan orang Yahudi. Nah, ketika berbicara tentang ini, kita melihat bahwa Herodes, kekuatan Herodes tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang turun tangan, Tuhan menyuruh malaikatnya, maka tangan Herodes tidak ada kekuatan untuknya. Dari bagian ini kita harus sungguh-sungguh yakin kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Ya. Seberat apapun tekanan, seberat apapun yang dilakukan manusia yang mencoba untuk menekan kehidupan kita, kalau Tuhan bekerja menolong kita, semua itu tidak dapat menahan dan bahkan semuanya itu akan dipatahkan. Nah, bagian ini Petrus kita tahu dengan tekadnya, dengan komitmennya dan kesungguhannya, dia mengikuti apa yang malaikat itu katakan. Walaupun mungkin dalam kesadarannya yang saat itu belum, dia hanya berpikir benar dalam dirinya mengikuti saja. Apakah itu sebuah penglihatan? Tapi ketika dia sadar, dia tahu persis bahwa Tuhan yang sudah bekerja. Kita belajar dari satu sisi. Kalau kita belajar dari pengalaman Petrus ini, bahwa usaha-usaha manusia untuk menghambat pemberitaan Injil, membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan ataupun para penginjil, para hamba-hamba Tuhan itu dibelenggu ataupun ditahan. Hal yang bisa kita jalankan saat itu ialah kita serahkan kepada Tuhan. Berdoalah dan percayalah Tuhan akan melakukan dengan cara Tuhan yang seringkali tidak terpikirkan oleh kita. Dan Petrus mengetahui hal itu dan menyadarinya. Kemudian setelah berpikir sebentar, dia kemudian pergi ke rumah Marta, ibu Yohanes, dan berkumpul. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Petrus itu memang tidak sendiri, dan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, jemaat, apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak akan hadapi sendiri. Apabila kita di dalam persekutuan doa, di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi yang kita lakukan, di dalam jemaat, kita harus sungguh-sungguh memegang teguh hal ini. Bahwa jemaat itu tidak dalam kehidupan seorang diri saja. Tetapi justru di situ Tuhan mempercayakan kepada jemaat untuk saling mendukung. Yang pertama memang kita lihat
hanya yang bisa dibuat ialah dengan doa. Ya, jemaat-jemaat yang tersebar saat itu mereka saling mendoakan. Dan ketika Petrus melihat itu ada orang-orang yang banyak orang yang berkumpul. Ya, berkumpul dan berdoa. Nah, penting sekali bagi kita untuk terus membangun disiplin rohani seperti ini. Gereja yang berdoa adalah gereja yang hidup. Gereja yang dimana jemaatnya menyadari fungsinya untuk terus maju. Nah, ada hal yang penting sekali ketika gereja itu sudah mulai malas berdoa, bahkan sama sekali tidak berdoa, itu tanda-tanda bahwa gereja itu akan mati. Dalam arti yang paling real ialah gereja itu tidak bisa dapat membangun ataupun berkembang karena Tuhan juga bekerja melalui doa. Tuhan juga memakai orang-orang yang tekun berdoa dalam doa syafaat. Itu sebabnya ketika kita persekutuan doa kali ini, walaupun di rumah masing-masing, mari kita tetap bersatu hati. Kita tetap saling mendukung di dalam doa. Mereka di sini dikatakan orang banyak berkumpul dan berdoa. Nah, akhirnya kita akan lihat di sini bahwa ketika Petrus mengetuk, ada seorang yang bernama Rode kemudian melihat, dan kita lihat ceritanya di sini bahwa Rode itu bergilang tahu bahwa itu Petrus, tapi dia tidak membuka pintu gerbang. Dia masuk dan memberitahukan bahwa Petrus di depan pintu gerbang. Tapi kemudian orang-orang itu berkata kepada perempuan itu, engkau mengigau. Tapi ia mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kemudian mengatakan itu malaikatnya. Ya, orang-orang banyak itu dengan kondisi mereka berdoa seolah-olah mereka tidak percaya. Ya, seolah-olah mereka mungkin karena ada hal yang masih menghalangi mereka, mustahil Petrus bebas dari penjara. Dengan kondisi yang mereka tahu atau kondisi yang seperti itu, katakan Rode itu mengigaulah, ya, halusinasi, atau mungkin mereka juga berkata bahwa itu malaikatnya. Ada kepercayaan bahwa malaikat penjaga itu akan menyertai. Tetapi disinilah kemudian akhirnya Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka mereka tercengang-cengang. Ya. Apa yang Tuhan lakukan? Seringkali kita diperhadapkan dengan benarkah apa yang Tuhan lakukan seperti ini? Kita bisa seperti orang banyak yang sedang berdoa itu, tapi kemudian menjadi orang yang tidak percaya, atau juga menjadi orang yang mungkin secara logika ya tidak masuk akal, ya. Tapi mari kita melihat di sini bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang wajar yang seringkali dihadapi. Bagaimana ketika Tuhan menolong dan menyelesaikan persoalan kita, kita justru menjadi orang yang kemudian begitu heran dan bahkan banyak alasan-alasan atau hal-hal lain yang mencoba kita untuk berpikir secara logika. Tapi disinilah belajar untuk mengetahui cara Tuhan bekerja, belajar juga untuk bagaimana kita peka dengan apa yang Tuhan lakukan, itu hal yang harus kita jalani setiap hari. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menaruh segala sesuatu pergumulan kita kepada Tuhan, harusnya kita siap untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan. Boleh jadi Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak kita pikirkan, bahkan yang tidak masuk akal kita, ya. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Jadi ketika Tuhan membebaskan Petrus, bagi orang-orang yang berdoa saat itu memang percaya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Nah, ketika mereka melihat fakta yang terjadi bahwa Petrus sudah bebas, disitulah mereka kemudian tercengang-cengang. Dan mereka
Kemudian Petrus dikatakan mengisyaratkan, beritahukan kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Kita tahu Yakobus pemimpin di Yerusalem, dan itu menjadi hal yang perlu diberitahukan bagaimana hal-hal yang terjadi dengan murid-murid Kristus, hal-hal yang terjadi dengan pekerjaan Tuhan, hal-hal yang terjadi dengan jemaat. Sebagai pemimpin, harus disampaikan kepada pemimpin bagaimana mereka kemudian menyikapi dan kemudian mereka menjalankan berbagai pelayanan. Nah, di sini kita belajar bahwa ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Ketika Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib, Petrus kemudian beritahukan kepada Yakobus. Kita tahu ini bukan Yakobus yang dibunuh ya. Yakobus yang dibunuh itu anak Zebedius, saudara Yohanes. Dan kita lihat bahwa disinilah bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan mulai dengan doa, kemudian Tuhan sendiri turun tangan, membebaskan, menyuruh malaikat, dan segala kuasa daripada Herodes dapat dipatahkan. Dan selain itu Tuhan juga memakai orang-orang jemaat yang berkumpul, dan sekaligus Tuhan juga ingin supaya pekerjaan Tuhan itu dapat terkomunikasi dengan baik. Dan setelah memberitahukan itu, lalu si Petrus keluar pergi ke tempat lain. Tidak tahu kemana dia ya, di sini tidak ditahukan. Tetapi disitulah kita melihat bagaimana keajaiban, mujizat, bagaimana Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil. Penjara yang begitu ketat, pengawal-pengawal yang sudah terlatih demikian, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua malaikat telah turun dan membebaskan. Dan ketika Petrus dibebaskan, kita akhirnya melihat ayat 18-19, besokan harinya gempar prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Heran ya, mereka berjaga-jaga, tetapi ketika Petrus bebas mereka sama sekali tidak tahu. Ini sesuatu hal yang bagi pengawalan berarti ada sesuatu yang sudah mereka lalaikan. Dan itulah cara Tuhan untuk membungkam mereka, membuat mereka tidak mengetahui. Ya, Herodes menyuruh mencari pengawal Petrus, tapi tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal dan membunuh mereka. Wah, Herodes dengan kekuasaannya, akhirnya apa yang dia banggakan, pengawalan yang hebat, dia sendiri yang akhirnya membunuh karena tidak bisa diandalkan. Tapi di sini kita belajar ada kekuatan manusia, kekuasaan manusia, kekuasaan Herodes, tetapi itu takluk, tunduk kepada Allah, kekuasaan Allah, segala strategi dan cara yang Allah lakukan, manusia tidak akan dapat melawannya. Nah, dari bagian ini Petrus dibebaskan dari penjara. Dan kita tahu Petrus saat itu sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Konsekuensi tentang kematian yang paling buruk Petrus sesungguhnya sudah siap. Berdasarkan apa yang menjadi kerinduan komitmennya, dia mengasihi Tuhan. Dia mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Sebagai murid Kristus, itulah kerinduannya untuk memberitakan Injil. Di satu sisi, Petrus sudah siap menghadapi segala konsekuensi yang buruk. Tapi Petrus tidak sendiri. Nah, di sini kita belajar. Siapapun yang kita utus, yang kita percayakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, dukung dalam doa. Doakan mereka, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk melayani di garis depan, orang-orang yang dipercayakan untuk penggembalaan, orang-orang yang dipercayakan untuk menjalani, setiap jemaat harus sehati mendukung.
Apalagi ketika menghadapi konsekuensi yang paling buruk, jemaat hadir di belakang layar untuk mendoakan. Dan percayalah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan mendengarkan doa. Asal itu benar-benar sungguh-sungguh dilakukan dan terus-menerus dengan tekun dan memang dengan hati yang tulus. Kita mendoakan orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Para penginjil-penginjil, orang-orang yang siap untuk terjun di ladang-ladang pelayanan, bahkan di daerah-daerah yang paling berat sekalipun. Kondisi mereka teraniaya dan tekanan, doakan mereka. Dan kemudian kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, percayalah bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk melakukan apa yang menjadi doa kita. Kita tidak bisa mengklaim dan mengatakan Tuhan harus buat seperti ini. Tuhan harus buat A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan pergumulan kita, kita percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Mungkin Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang kita inginkan. Tapi ketika Tuhan menjawab, Tuhan akan menjawab sesuatu yang memang tepat, yang terbaik, bahkan yang mustahil itu Tuhan jawab di dalam kehidupan kita dengan apa yang Tuhan lihat sesuai kehendaknya dan bahkan yang memang tepat untuk kita. Mari kita belajar untuk menerima Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika Petrus mentaati malaikat itu, dia mengikuti apa yang dikatakan malaikat itu. Dalam kondisi seperti itu, hanya taat. Mari kita belajar apa yang sudah kita doakan, gumulkan dengan Tuhan. Mari kita taat, jangan lupa. Ketaatan itu sangat penting dalam hidup kita. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kondisi apapun, konsekuensi apapun yang sedang dihadapan di kita. Bahkan dalam kondisi seperti ini kita belajar taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dan bahkan kemudian kita mencari kesalahan, kita mempersalahkan ini dan itu dan sebagainya, cari-cari hal-hal yang tidak, yang sepele, yang sia-sia. Belajar taat. Petrus dalam kondisi seperti itu, dia taat apa yang dilakukan. Sampai dia kemudian keluar. Dari sisi ini Bapak Ibu sekalian, mari kita semakin peka dengan cara Tuhan bekerja dalam menolong kita. Kalau Tuhan membebaskan Petrus dengan cara yang Tuhan sudah tunjukkan melalui malaikat dan bagaimana Tuhan melepaskan segala sesuatu yang lain yang kita hadapi juga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tinggal kita mengikuti bagaimana Tuhan bekerja. Kemudian ketika semuanya itu diingatkan kepada kita, jadilah orang yang belajar bersyukur dan secara khusus ketika melihat begitu keajaiban Tuhan, kita jangan lupa untuk memberitahukan kepada teman-teman sekerja kita sebagai satu kesaksian. Orang-orang percaya. Petrus katakan, beritahukan kepada Yohanes dan saudara-saudara yang lain. Jadi kesaksian ini penting sekali. Bagaimana menyaksikan Tuhan. Jadi ketika Petrus mengetahui Tuhan sudah melepaskan dia, Petrus berkata kepada, menceritakan itu kepada orang-orang yang ada di situ. Dia katakan, supaya mereka semua diam, lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Beritahukanlah hal itu kepada Yakobus dan saudara-saudara. Jadi kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu jangan kita simpan untuk diri sendiri. Beritahukanlah bagaimana cara Tuhan menuntun. Saya mengalami banyak hal dan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, melewati pergumulan demi pergumulan, dan itu menjadi kesaksian yang indah. Ketika Tuhan memperlihatkan kepada kami sesuatu yang sulit, tetapi di saat yang sama Tuhan juga membuka jalan untuk
mengatasi hal-hal yang sulit. Dan disinilah kita belajar. Melalui kesaksian hidup kita, melalui pengalaman hidup kita, itu bisa menjadi berkat yang akan menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara seiman kita, orang-orang yang terjun dalam pelayanan. Kesaksian-kesaksian yang dialami para penginjil-penginjil, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang teraniaya, yang mereka kemudian menyaksikan itu di dalam satu buletin kasih dalam perbuatan, atau satu buletin pintu-pintu yang terbuka, di mana kondisi seperti itu menjadi kesaksian yang indah. Mungkin di saat kesaksian itu disampaikan, ada orang-orang yang menjadi martir, yang berkorban. Kita tahu kemudian yang lalu kan Yakobus itu mati, dibunuh. Tapi kesaksian tentang Yakobus yang mati, dibunuh itu menjadi kesaksian yang martir yang harum, yang darahnya terus memberikan kesaksian yang hidup bagi semua jemaat. Jadi kematian Yakobus itu justru memicu jemaat itu tetap giat. Mungkin di satu sisi mereka dalam tekanan, ketakutan dan sebagainya, tetapi mereka tetap punya semangat. Bagi Petrus itu memberitahukan tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi rahasia Tuhan bekerja itu kita terus pegang. Walaupun Yakobus harus mati, tapi Petrus dibebaskan. Ada waktu yang indah yang Tuhan lakukan bagi setiap orang percaya. Nah, kita diperhadapkan dengan kondisi ini mengajarkan kepada kita bahwa situasi apapun, kondisi apapun yang sedang terjadi, ketika Tuhan bekerja untuk melepaskan kita, Tuhan akan melakukan yang tepat, yang terbaik bagi kita. Mungkin secara khusus. Tapi jangan lupa. Katakanlah, ceritakanlah kebaikan Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Dan itulah yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah kita semakin peka dengan pekerjaan Tuhan. Ya, cara Tuhan bekerja. Jadi ketika kita belajar dalam setiap situasi yang sedang kita hadapi, Petrus dibebaskan ini menjadi pelajaran penting buat kita semua. Apakah itu sebagai seorang penginjil, apakah itu sebagai jemaat, kita bersama-sama saling mendukung. Para penginjil, berdoalah untuk jemaat agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat, doakan para penginjil untuk tetap giat dalam situasi apapun. Ya. Karena kondisi pandemi ini bukan halangan untuk menjalankan misi Allah, keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Justru pandemi ini ada banyak peluang yang Tuhan buka, yang mungkin kita tidak lihat. Tapi Tuhan telah siapkan untuk kita terus menyampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur. Malam hari ini Engkau boleh kuatkan kami bahwa Engkau sanggup, Engkau berkuasa jauh melebihi kekuasaan manusia. Bila Herodes berusaha menahan Petrus, mau membunuhnya, tapi Tuhan telah membebaskannya. Tuhan melakukan pada saat yang tepat, di waktu yang Tuhan boleh tentukan, dan di dalam cara Tuhan. Dan disinilah kami belajar untuk semakin peka, untuk menyelami Tuhan bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih ya Bapa, kami terus berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, orang-orang yang Tuhan utus di ladang-ladang pelayanan. Tuhan pakai mereka, sekalipun mereka sekarang sedang dalam penjara,
ataupun mereka sedang di dalam tekanan, sedang menghadapi penganiayaan di negara-negara yang justru banyak tekanan kondisi tentang para misionaris. Kami tetap berdoa biarlah tangan Tuhan menopang dan menyertai mereka. Kami juga tetap berdoa untuk jemaat ya Tuhan, gereja-gereja Tuhan, agar tetap giat di dalam doa. Walaupun situasi pandemi ini menjadi situasi yang sulit berkumpul bersama-sama, tetapi kami percaya setiap rumah-rumah di mana jemaat ada bersekutu dalam doa, Tuhan hadir. Tuhan juga memakai setiap anggota jemaat, anggota keluarga yang bersehati berdoa, memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat The Alliance Bible Church. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang sedang dalam kondisi secara ekonomi karena lockdown dan berbagai hal. Kiranya Tuhan kuatkan mereka terus berjuang di dalam iman, di dalam bekerja. Mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan berhasil dalam pemeliharaan Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri karena terkena COVID. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, perjuangan mereka, beri semangat kepada mereka ya Tuhan untuk mengalami kekuatan daya tahan tubuh mereka sehingga mereka dapat bangkit lagi, semangat yang baru dan kesembuhan yang sempurna. Naungi mereka ya Tuhan, lindungi semua jemaat lainnya agar tidak terpapar dengan COVID, tetapi biarlah dengan imun yang sehat, dengan prokes yang ketat, dan juga dengan doa mereka dapat mendapatkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, ini yang dapat kami naikkan kepadamu pada malam hari ini, dan biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami menjadi jemaat yang tekun di dalam doa, jemaat yang selalu bersehati untuk mendukung kerjaan Tuhan. Turut juga mendoakan orang-orang yang ada di ladang pelayanan, penginjilan, dimanapun sedang berada. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.